Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Alfiyah, hakim yang mengundurkan diri karena takut tidak adil. Syekh Alfiyah adalah seorang ulama zuhud yang diangkat menjadi hakim, qadhi, oleh pemimpin Baghdad saat itu, Khalifah Al-Mahdi. Suatu saat, ia mengalami suatu masalah yang sulit. Ceritanya, ada dua orang, si A dan si B, yang terlibat dalam sengketa kasus tertentu. Keduanya sama-sama orang terhormat dan kaya. Sebagai hakim, Syekh Alfiyah harus memutuskan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Padahal di saat yang sama, mereka berdua juga memiliki bukti yang sama-sama kuat. Syekh Alfiyah pun mengambil sikap bijaksana. Ia menyuruh keduanya untuk pulang terlebih dahulu, dengan harapan siapa tahu nanti keduanya akan menempuh jalur damai dan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Juga siapa tahu dengan penundaan vonis itu, Syekh Alfiyah memiliki banyak waktu untuk berpikir dan kemudian menjatuhkan vonis secara tepat, objektif, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Ternyata masa penundaan itu dimanfaatkan oleh si A untuk melakukan tindakan tidak terhormat, menyuap Syekh Alfiyah. Ia mencoba mencari tahu makanan apa yang menjadi kesukaan Syekh Alfiyah, hingga akhirnya ditemukanlah kesimpulan Syekh Alfiyah menyukai kurma sukar. Kebetulan saat itu adalah musim panen kurma. Si A mengumpulkan kurma sukar terbaik dalam jumlah banyak sekali. Oleh si A, kurma tersebut akan diberikan kepada Syekh Alfiyah sebagai sogokan. Karena merasa tak mungkin ia bisa menyuap Syekh Alfiyah secara langsung, si A pun mencoba melakukan tindakan haram itu lewat orang lain. Sebut saja namanya adalah si Fulan, si penjaga pintu, si asisten rumah Syekh Fulan. Si A memberi asisten itu beberapa keping dirham agar ia berkenan membantu menyerahkan kurma-kurma itu kepada Syekh Alfiyah. Meskipun di saat yang sama, si asisten juga sebenarnya yakin bila Syekh Alfiyah tidak akan menerima kurma haram tersebut. Benar saja, ketika si asisten menyerahkan kurma tersebut, Syekh Alfiyah marah besar. Tidak saja menolak kurma tersebut, ia juga mengusir si asisten dan memerintahkannya untuk mengembalikan kurma tersebut kepada si A. Esok harinya, si A dan si B telah duduk di persidangan untuk menerima putusan dari Syekh Alfiyah. Padahal di saat yang sama, hati Syekh Alfiyah sedang bingung. Dalam pandangan dan benak Syekh Alfiyah, kedudukan kedua orang yang bersengketa itu sudah tak lagi sama, karena si A melakukan suap. Meski sebenarnya Syekh Alfiyah juga sama sekali tidak menerima kurma dari si A tersebut. Dalam sumber utama kisah ini tidak disebutkan siapa yang divonis bersalah, si A ataupun si B. Terlepas dari siapa yang bersalah, putusan Syekh Alfiyah tetap berdasarkan sikap objektif dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Hal ini mengacu kepada kepribadian Syekh Alfiyah sebagai seorang zahid, orang yang zuhud. 2 bulan setelah kejadian ini, Syekh Alfiyah mendatangi Khalifah Al-Mahdi. Dalam pertemuan ini, setelah menceritakan apa yang telah ia alami, Syekh Alfiyah pun dengan tegas dan mantap mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan hakim. Keputusannya itu diambil agar ia bisa selamat dari segala godaan duniawi. Khalifah Al-Mahdi pun menyetujuinya. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayah. Kisah ini mengajarkan kepada kita, terlebih mereka yang didaulat sebagai pemegang kuasa, untuk selalu memiliki sikap objektif apapun risikonya. Kalimat "semua sama di mata hukum" adalah jargon yang hendaknya tidak saja dihafal, namun harus dipahami dan diaplikasikan. Hukum jangan sampai seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Agama melarang orang berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Orang demikian disebut Nabi sebagai orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.